Remember the story of Blue, the Spix macaw in the movie Rio? In the episode of the Animal Library, we will get to know more about parrot breed in Indonesia. Check this out! This is Sutawijaya or Cucu, a graphic designer who has almost 20 years of love for birds. Awalnya itu karena saya hobi, itu sekitar 12-13 tahun yang lalu lah. Kita ketemunya di Kaskus sebenarnya. Kita ketemuan. From there, he saw their fun. And until now, he has many pets of various types of parrot. Si burung paruh bengkok ini karakternya itu kayak anjing justru, bukan kayak kucing. Dia lebih pinter, dia bisa ngenalin ownernya, dia bisa tahu perasaan kita kalau kita lagi seneng, kalau kita lagi kurang gitu seneng sama mereka tahu gitu loh. Paruh bengkok ini gampang dipelihara karena negara kita kan negara tropis. Kebetulan si paruh bengkok ini juga hidupnya emang di negara tropis. As a tropical country, Indonesia is one of the countries that is home to several types of parrots. Setiap negara tropis ada. Contoh Indonesia ada kakatua, nuri-nurian juga di Indonesia paling banyak jenis nuri di Indonesia. Nah, yang mendekati kita itu ada Australia. Australia punya kakatua juga, punya nuri juga. Tapi ada beberapa kakatua yang sama jenisnya, ada juga yang beda. Nurinya pun sama. Tapi kalau kayak di Brazil, di Peru, di Meksiko, itu ada jenis lagi yang beragam kayak jenis konur-konuran atau makau-makauran. Mereka rata-rata dari Brazil. Karena emang hidupnya mereka di negara tropis, jadi hampir di negara tropis ada. Tapi yang paling banyak itu setahu saya ya daerah-daerah Amazon, sungai-sungai Amazon, Indonesia, sama Australia. Kalau jenis-jenis paruh bengkok itu banyak ya. Kalau kayak makau aja mungkin ada sekitar hampir 40 jenis makau. Tapi yang umum di Indonesia itu sekitar 15-20 lah menurut saya. Kayak ada Hyacinth makau, ada green wing, ada scarlet, ada blue and gold, military, buffon. Nah, kalau hybrid itu ada Catalina, Harlequin, Camelot, Capri, Verde, banyak jenisnya. Itu kalau yang jenis makau. Kalau yang kecil-kecil di Indonesia itu lebih banyaknya ke konur-konuran sama ke parkit-parkit. Parkit kan dari zaman dulu kita udah ada. Nah, yang baru itu di kita tuh lebih ke konur-konuran yang banyak. Kalau medium di Indonesia favoritnya lebih ke jenis African Grey sama jenis Amazon makau. Kalau dibilang mudah, sangat mudah sebenarnya. Tapi kalau dibilang kesulitan sih hampir nggak ada. Yang penting sama sih ya dengan jenis-jenis yang lain. Yang penting kita itu makanan dan minuman atau tempat mereka itu harus bersih. Cuma kalau buat paruh bengkok itu dia perlu komitmen yang tinggi. Karena si hidup burung ini lumayan lama. Kayak makau itu bisa 50-60 tahun. Jadi kalau anjing gitu kan beda sampai 10-15 tahun kan. Makanya kalau di burung itu komitmennya harus bener-bener dipegang banget gitu. Jangan sampai kita udah piara banyak mereka disia-siain. Dan mereka kalau disia-siain itu dia bisa merusak dirinya dia sendiri. Kayak gigitin bulu, sampai dia gigitin kulit-kulitnya, luka-luka. Sebenarnya mereka itu cari perhatian ke kita untuk kasih tahu loh, dulu lu kok seneng ngajak main ke kita, sekarang kok enggak. Cuman kan dia nggak bisa ngomong, dia bisa menirukan suara, bukannya bisa ngomong gitu. Kalau misalkan, kan ada juga burung kayak jenis Amazon, African Grey yang bisa nyanyi, itu bukannya emang dia bisa ngomong, tapi menirukan suara. Dia nggak tahu kalau yang dia suarain itu minta makan, ya kita kasih makan dia nggak makan. Ternyata emang bukan minta makan mereka, cuma menirukan suaranya. Kalau penyakit spesial nggak ada sih, karena hewan ini rata-rata hewan asli dari alam. Hewan dari alam, dipelihara dari tahun 16 sekian itu dari zaman dulu. Kayak misalkan, kenapa burung kita kok ada di Inggris kakatua? Karena kan mungkin Inggris pernah menjajah kita, dia lihat nih ada kayak gitu-gitu dibawa pulang sama mereka.
Akhirnya berkembang biak lah di Eropa, di Belanda, ada di mana segala macam sampai sekarang kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada spesifik misalkan sakit pernafasan segala macam hampir nggak ada sih. Karena emang ini hewan endemik asli dari alam. Karena hewan ini sama manusia itu ikatan batinnya kuat. Jadi kalau misalkan kita tidak disiplin gitu, misalkan kita yang tadinya ajak main setiap hari 15 menit, 20 menit, tiba-tiba kita sibuk, nggak bisa sibuk banyak kerjaan dan lain-lain, waktu kita tersita ke situ, bisa juga si burungnya jadi ya stres, dia cabut-cabutin bulu apa segala macam. Sebenarnya itu salah satu tanda kalau dia tuh pengen diajak interaksi sama kita. Kalau sebenarnya perawatan kayak vaksin dan lain-lain ada, cuman di negara kita ini masih belum masih belum ada untuk vaksinnya. Dan sebenarnya vaksin itu juga untuk di paru bengkok sih antara perlu nggak perlu untuk sementara ini gitu. Tapi kalau untuk vaksin di luar negeri udah ada. Karena hewan kita itu hewan eksotik, kita keterbatasan sama si dokter-dokternya juga nggak terlalu banyak, sedikit. Rumah sakitnya juga yang khusus buat eksotik di Indonesia baru cuma ada 1 sampai sekarang. Karena perkembangan eksotik di Indonesia mulai berkembang, akhirnya ya mau nggak mau si dokter-dokter sekarang ini mereka harus belajar untuk ke hewan-hewan eksotik. In the next segment, we will find out the ins and outs of how parrots behave. Besides Cucu, there is also Tri who is attracted to the parrots. Awalnya nonton, kita dulu di bawah pesawat itu ada lomba, kita nonton. Wah, asik nih main. Dia kalau kita sayang, suatu ketika dia udah deket banget kayak baby anak kita. Gitu, kita sibuk kerja, kita tinggal, dia bisa nyabut bulu, itu yang disebut tuh klaker. Atau itu dia stres karena nggak ada yang mainin, butuh perhatian lagi. Intinya kita sering main sama dia, ngasih makan sama dia, main-main. Jadi dia lama-kelamaan tahu kita itu temennya dia. Perawatan makan hampir sama burung parrot yang lainnya. Cuma dia untuk tingkat reproduksinya dia lebih susah. Makanya dia lebih langka, lebih susah dan harganya lebih mahal. Mandi itu seminggu sekali cukup. Dia nggak kayak kicau mania yang tiap hari mandi. Semprot-semprot aja. Sampo ada, sampo untuk khusus burung juga ada. Kita udah siapkan di toko. Fungsinya mandi itu, contoh kayak kakatua itu banyak zat covernya tuh di badan. Kalau nggak dimandiin, itu takutnya kena ke kita. Untuk menghilangin zat covernya dia aja kalau mandi. One that provides various needs for parrots in Indonesia is First Parrot, which provides vitamins, medicines, toys, cages, and perch. Ya, jadi kalau misalkan yang sering banyak di hybrid itu di kawin silang itu jenis makau. Karena sama-sama jenis makau, cuman warnanya berbeda. Nanti kalau misalkan yang biru kuning digawin sama merah, keluarnya biru, hijau, orange. Ada juga biru, hijau, biru, hijau, kuningnya lebih ke bukan ke orange, lebih ke merah-merahan. Kayak gitu juga. Tapi disarankan untuk saat ini sih sebenarnya enggak disilang-silang, karena nanti si jenis aslinya itu karena warna yang di hybrid itu lebih cantik biasanya bisa hilang karena semuanya di hybrid akhirnya. Di hybrid akhirnya yang warna dasarnya bisa hilang lama-lama gitu loh. Jodoh kadang naluri kita juga ya, kayak manusia juga. Kalau udah cocok sama dia, diganti dia susah. Penjodohan biasanya untuk paling bagus tuh di koloni, dia milih. Kalau kita paksa kamu sama ini, kadang itu lama banget prosesnya. Walaupun bisa, tapi kadang lama. Untuk penjodohan disarankan mendingan koloni.
koloni, dia milih, begitu udah pasangan kita masukin ke kandang breeding sendiri. Dannya gini, kalau buat anakan itu bisa langsung dipegang. Bisa langsung dipegang, kita langsung buat ajak main langsung lebih gampang. Tapi kalau kita beli yang udah 1 tahun atau 2 tahun, karena dia si awalnya ini udah kenalin orang sebelumnya, jadi kita proses interaksi aja itu untuk pengenalan ke mereka. Biasanya ada yang waktunya, ada yang cepat sih, ada yang seminggu, ada yang 2 minggu, ada juga yang sebulan atau 2 bulan baru dia kenal ke kita. Karena rata-rata burung paruh bengkok itu one man bird. Dalam pengertian one man bukannya ke 1 orang sih, cuman maksudnya ke beberapa orang. Tapi si burung ini kalau misalkan senang sama seseorang dan orang itu ajak main atau ajak interaksi ke mereka, misalnya dalam keluarga ada 5 yang senang ajak main semua itu, dia ke 5-5-nya akan mau jinak. Tapi ke orang lain yang baru datang, walaupun itu atau enggak ada saudaranya yang datang atau pembantu yang tinggal di situ tapi enggak interaksi segala macam, dia nggak mau biasanya. Jadi tergantung dari si ownernya. Ada yang pengen piara udah besar langsung. Jadi ada juga yang pengen piara dari kecil. Nah sekarang ini kan lagi berkembang nih di dunia paruh bengkok ini free flight nih, yang terbang di alam bebas, dipanggil lagi dia bisa turun. Itu rata-rata senangnya justru nggak dari kecil, dia dari sekitar umur 6 bulan up ke atas lah. Karena kalau udah 6 bulan ke atas itu si burungnya itu lebih gampang bonding. Dalam pengertian bonding itu lebih deket sama si owner, karena dia bisa ngenalin si ownernya. Kalau udah terbang tinggi dia nggak bisa lihat, dia cuma bisa lihat pointer kita. Makanya kalau latih burung buat free fly itu misalkan pakai baju kuning, kita baju kuning terus kalau kita pas mau main terbang bebas gitu, biar nanti kalau dia tahu nih kalau kita panggil pakai fluid, dia dengar suara di mana. Nah udah warna kuning udah deket tuh, walaupun ada situ warna kuning dia nggak bakal lari ke orang lain, pasti ke ownernya yang dia bisa lihat. Burung paruh bengkok ini termasuk burung yang paling cerdas lah pokoknya di kelas sejenis seluruh burung kalau menurut saya ya. Free fly is an activity carried out to train parrots' agility when flying. Usually free fly is also intended to build a bond with the keeper. Kalau di sini kita ada sekolahnya untuk break ya, masukin basket ini itu ada kita yang latih, nanti ke owner tinggal pesen kayak apa aja gitu. Kalau ngomong kebiasaan kita kasih omong halo tiap hari sambil dia makan kita bilang halo. Kalau udah masanya kayak Majon itu setahun up itu dia udah bisa ngerekam kita, dia makan kita ngomong halo itu nanti dia ikut. Setelah kita udah dapat halo, kita kasih kosakata yang lebih susah. Halo bos, selamat pagi, lebih panjang. Nanti lama-kelamaan dia bisa ngikut. After this, we will look at the different types of parrot food and what causes this bird to have such a high price. With a long pet time, then how much investment is needed to be able to pet a parrot, and what is it usually based on to determine the parrot class? Lovebird sebenarnya Lovebird masuknya ke parrot tapi dia ke small. Nah, lovebird sama parkit sama, dia masuknya ke parrot sama ke paruh bengkok. Kalau harga sih starting ya kalau paruh bengkok rata-rata kayak 100 ribuan sampai ratusan juta om, sekitar mungkin 700-800 jutaan lah. Ya malah ada sekarang, kemarin saya dengar ada jenis camelot tuh yang harganya bisa sampai 1 M, sampai 1 miliaran gitu. Kenapa paruh bengkok mahal itu biasa dari kelangkaan si burungnya. Biasanya dari kelangkaan si burungnya sama kesulitan untuk di-breeding juga bisa sama. Karena sebenarnya burungnya banyak, cuman proses breedingnya yang sulit, makanya akhirnya dia juga jadi lebih mahal. Ada juga yang proses mutasi.
Yang proses mutasi yang untuk bikin dia warnanya bagus itu juga bisa lebih mahal. Ya, ada CITES, nanti CITES-nya itu dari luar negeri masuk ke Indonesia, itu nanti sama orang karantina semua CITES-nya diperiksa, setelah itu baru bisa dijual ke orang umum lah, penghobis kayak gitu. Yang paling banyak itu importir dari bisa Belanda, bisa Swedia, bisa Belgia kayak gitu. Kalau di Asia biasanya Taiwan, Thailand sama Filipina. Jadi paru bengkok ini sebenarnya masuknya semua kelas. Jadi semua kelas. Jadi kalau kita juga toko kita nggak cuma spesialis buat burung besar. Kita semua dari jenis burung baring kecil kayak lovebird atau parkit, perlengkapan aja kita ada. Makanya kita kalau ngumpul nih lagi rame-rame di komunitas kita, cuman karena lagi pandemi nggak pernah ngumpul sampai sekarang ini. Itu dari mulai yang penghobi parkit sampai penghobi makau itu mereka kita kumpul jadi satu. Kenapa saya bikin First Parrot? Jadi gini. Awal-awalnya itu kan karena kita ngumpul sama teman-teman, terus itu kita punya project breeding. Nah setelah kita punya project breeding, kita pusing karena untuk beli buburnya, suplemen itu nggak ada di Indonesia. Kita harus import dari luar negeri. Akhirnya didorong lah sama teman-teman karena saya juga banyak kenalan di luar, didorong sama teman untuk buka First Parrot. Tadinya ya buka sekedarnya karena emang penghobinya juga dulu nggak begitu banyak seperti sekarang. Well, for those of you who are also interested, please learn the ins and outs first. Ya, pesan saya sih kalau buat nanti temen yang bener-bener pengen hobi di paru bengkok, ya apalagi kalau jenis-jenis besar atau jenis medium gitu, atau sebenarnya semua jenis lah. Kita perlu komitmen yang tinggi. Kita jangan lihat dari nominal harga si binatangnya, tapi kita harus bener-bener full rawat dia. Kita harus sayangin dia, kita harus bener-bener punya jiwa kepribinatangan lah. Kita jangan sampai kadang-kadang burung 100.000 makanannya kok 150.000 atau gimana. Bikin dia yang terbaik lah, biasanya ada timbal baliknya. Kalau kita beli mereka yang terbaik, biasanya mungkin gitu ya, Tuhan lihat kita, wah nih binatang lurus dengan baik, mungkin dikasih rezeki yang berlebih gitu. Jadi saya punya kan ini, dia demennya main ono gitu. Jadi ya nggak bisa ngomong kayak gitu. Kalau kita dari awal mungkin 2 terus, dari awal terbangnya 2 terus, ya dia akan berdua terus sih. Cuma kalau kita sering main, dia bisa milih juga, bisa milih teman yang dia suka. Nah tipenya juga ada yang leader, ada yang tipenya follow, itu macam-macam lagi banyak, tergantung burungnya. Terus ada yang tipenya diikutin, baperan, jadi tambah lempeng, ada lucu-lucu kalau main gini lucu-lucu. Pengalaman saya itu walaupun saya ini punya toko sendiri, ada juga orang yang beli burung di luar, mereka kesulitan untuk tanya nih sebenarnya ada problem di burungnya. Mereka rata-rata ya saya jawab aja semuanya. Saya mikirnya gini, apa yang saya kasih, apa yang saya beri, ya mungkin di belakangnya nanti akan juga kita akan menuai yang baik-baik gitu kan. Burung paru bengkok ini kan pinter. Jadi kadang-kadang tuh dia merasa
lebih dari kita, jadi merasa mau jadi pemimpinnya. Sedangkan kita itu kalau emang walaupun kalau kita burung bengkok nih, dia itu harus nurut apa yang kata kita. Misalkan dia gigit-gigit bangku atau apa, jangan gigit. Gitu kan. Kita dengan nada yang keras, jangan gigit. Kamu harus benar-benar kayak gini. Itu biasanya karena ada ikatan batin, Om. Itu biasanya dia nggak akan gigit dan dia akan tahu kalau itu dia marahin. Dan biasanya banyak proses tuh, bisa ngambek lah dia, apa segala macam, dipanggil ogah-ogahan atau apa. Kayak gitu, karena si burung paruh bengkok ini ya, kalau kayak makau itu umur sekitar 2 tahun kayak anak kecil umur 10 tahun. Untuk pemula usahakan tuh jangan baby. Kalau yang nggak banyak waktu ya. Jadi usahakan yang udah mulai makan biji. Jadi waktu kita tinggal itu lebih aman. Kalau masih baby, kita wajib ngelolohnya itu minimal 3 kali sehari lah untuk pemula itu. Sama jenis. Kalau untuk pemula makau usahakan BNG, lebih familiar dia dibanding scarlet atau ruby, itu lebih agak agresif. Untuk pemula ya, kalau BNG itu dia lebih ke family, lebih dekat, gampang dekatnya.